Market analisis 2 Juni 2022, kita akan lihat lebih dulu apa yang menjadi faktor penggerak market, termasuk juga yang tadi pagi ya, yang membuat crude oil mengalami penurunan cukup drastis ya, sampai level 111,63. Apalagi di tadi malam juga dia sudah sempat mengalami rally sampai 118, tapi ternyata dia kembali turun. Nah, ini kita catat dengan berita yang paling pokok, yaitu Arab Saudi yang menyiapkan skenario untuk menambahkan produksi. Kalau Anda ingat, tentunya Arab Saudi menolak untuk menaikkan produksi atas permintaan dari negara barat saat terjadinya embargo ataupun sanksi ekonomi terhadap Rusia di bawah kendali Amerika. Namun untuk keadaan kali ini, maka Arab Saudi berpikir ada kemungkinan atau dikhawatirkan produksi Rusia mengalami penurunan akibat sanksi terbaru tersebut. Padahal produksi Rusia lebih dari 10% dari minyak global sebelum invasi ke Ukraina. Oleh karenanya, pihak Arab Saudi bergegas untuk mempersiapkan diri untuk melakukan kenaikan produksi tersebut. Nah, hal tersebut kita akan tunggu sampai di pertemuan OPEC Plus meeting malam ini. Apakah terjadi kenaikan di atas 432K yang sudah dijalankan sejak 2 bulan yang lalu, atau memang tetap di angka tersebut lalu kemudian Arab Saudi tambahkan produksi lebih banyak lagi. Nah, keduanya itu akan berakibat kepada penurunan harga crude oil, tapi jangan lupakan dengan opening atau reopening China itu memberikan efek yang lain, yaitu terkait dengan efek permintaan yang mungkin akan tumbuh. Nah, dengan demikian penurunan pun diharapkan hanya sekejap, kemudian akan ditopang kembali dengan tingkat permintaan yang mungkin saja pulih karena sudah terjadi reopening activity dari China. Hal lain adalah terkait dengan BOE yang mencoba meredam kekhawatiran pasar, di mana muncul kekhawatiran tingkat suku bunga Inggris mungkin saja terdorong sampai di atas level 10%. Dan itu pernah terjadi di event Black Wednesday 1992, di mana Inggris menerapkan suku bunga 10-12%. Salah satu pejabat POE mengatakan mereka harus memastikan lebih dulu bahwa inflasi ke saat ini tidak menjadi normal baru. Dan dia tidak berpikir bahwa Inggris akan kembali ke tingkat suku bunga tahun 90-an. Namun apa yang terjadi? Pound sterling mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama pasca embargo Uni Eropa disahkan terhadap Rusia. Sementara itu kalau kita lihat dari data Amerika untuk malam ini, kita akan terfokus dengan ADP Employment Change dan juga Jobless Claims for Week Average. Lagi-lagi, weekly Jobless Claim atau Jobless Claim for Week Average saya akan sedikit abaikan, saya akan fokus yang paling utama adalah ADP Employment Change. Kenapa? Karena data ini akan berkaitan dengan risk data dan farm payroll besok malam. Sementara itu skenario ADP yang akan kita lihat adalah ekspektasi 300.000 dengan previous 247K yang artinya diharapkan terjadi kenaikan. Oke, berarti skenario-nya aktual harus lebih besar dari ekspektasi supaya akan menghasilkan strong dollar yang berakibat kepada pelemahan currency lain dan juga termasuk emas. Tapi kalau misalkan aktualnya lebih kecil dari ekspektasi, ya tentunya dia akan memberikan efek weak dollar dan berarti emas akan melanjutkan rally-nya. Apakah hal tersebut akan terus terjadi? Mengingat sampai detik ini di siang hari kita sudah lihat 1848 kembali muncul dan bisa saja tembus resisten terlebih dulu. Technical Outlook 2 Juni 2022 jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan lihat dari US Government Bond Yield terlebih dulu, di mana memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan, kembali menguji areal neckline. Ingat bahwasanya kemarin kita menggunakannya sebagai neckline dari pola head and shoulder seperti ini. Nah, apakah ini akan lanjut dengan kenaikan atau justru menciptakan rejection? Kalau dilihat dari candlestick, tentunya ini masih memberikan isyarat akan terjadinya kenaikan lanjutan. Tapi kalau kita lihat dari grafik keempat, oke, ada kesempatan dia sekarang sedang sideways, bisa saja kembali rejection dan tergelincir. Sementara itu dari grafik US dollarnya juga menunjukkan area kenaikan sudah terjadi sejak 2 hari yang lalu, di mana saat dia tembus dari resisten, lalu kemudian dia sekarang berada di area tersebut. Nah, ini menandakan kenaikan dolar pun masih bisa berlanjut, tapi surprisingly kita juga melihat tetap dengan pergerakan harga emas yang tetap mengalami kenaikan. Di sisi lain, gold bergerak sesuai dengan estimasi ataupun perkiraan kita sejak hari Senin. Live streaming yang sempat kita bahas terkait dengan market cycles atau siklus market. Oke, saya coba review ulang apa yang sudah sempat kita bahas tentang siklus market. Kita berada di titik downtrend, lalu kemudian sudah berada dengan fase kenaikan, dan kemarin kita sebutkan bahwa dia sudah berada di fase ini. Sehingga kalau misalkan kita perhatikan, harusnya akan terjadi break area resisten, dan lalu kemudian terjadilah rally lanjutan. Nah, hal yang sama
Yang terjadi pada gold adalah terjadi penurunan lebih dulu yang ditandai dengan penurunan di sisi kiri. Sementara di sisi kanan, dia baru saja mengalami kenaikan secara dua tahap. Artinya, kalau misalkan kita bicara tentang kemungkinan yang terjadi, maka kita sudah berada di titik ini, yang berarti juga berkaca kepada cerminan yang bagian kiri ini. Sehingga kemungkinan potensi kenaikan masih tetap berlanjut. Nah, tentunya dengan gambaran tersebut, maka area bullish flag seharusnya bisa terjadi. Apalagi kemarin betul-betul terjadi rejection, meskipun ini kita lihat ada kelebihan di sini dan saya tidak mengatakan ini gagal karena memang ada kebiasaan di mana dia akan kecenderungannya sedikit low atau di bawah areal support, tapi kemudian dia terdorong kembali dan surprisingly dia benar-benar tertahan di area 1828, kemudian rally sampai 1849 dan sekarang kita akan lihat potensi tersebut bisa saja mengalami penembusan kembali. Apalagi perhatikan posisi di bagian yang ini. Nah, kalau saya beri tanda kotak, artinya bisa saja dia bikin small flag ataupun kita sebut dengan small rectangle. Yang berarti begitu dia tembus di atas, maka kita harapkan dorongan mampu untuk mencapai level 1857 dan nantinya barulah kita bicara atau fokus dengan bullish flag-nya, di mana pertahanan terakhir dari bullish flag berada di area 1857 dan diharapkan untuk tembus untuk membuktikan bahwasannya skenario dari siklus market berikutnya terjadi rally setelah dia tembus 1857. Nah, sementara kalau kita lihat dari sisi H1, teman-teman bisa lihat di sini areal yang saya buat garis trendline, ternyata dia sudah ditembus di malam hari, lalu kemudian dia sempat tergelincir dan saya anggap itu adalah koreksi. Ada dua hal atau dua cara dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang pertama, kalau Anda perhatikan dari trendline, berarti setelah breakout, ini adalah dia pullback, dan itu berarti sudah saatnya untuk melakukan buy. Yang kedua adalah sisi Fibonacci retracement. Yang saya lakukan, saya tarik dari bottom 1828 dan topnya di 1849. Nah, yang saya dapatkan adalah Fibonacci retracement 23,6% di 1844 atau 38,2% di 1841 dan 50% di 1839. Nah, mana yang bisa kita gunakan sebagai area buy? Ya, Anda tinggal pilih. Kalau Anda menggunakan trendline, maka Anda seharusnya sudah melakukan buy di kisaran 1840 sampai 1844. Tapi kalau menggunakan Fibonacci retracement, yang paling ideal Anda bisa lakukan di 38,2% 1841 atau di 50% 1839. Nah, tapi yang harus diwaspadai, yang terpenting jangan sampai dia tergelincir turun di bawah 61,8%. Karena begitu dia turun di bawah 1836, maka kemungkinan posisinya dia berubah tren dan secara pendek dia akan lanjutkan penurunannya. Nah, kemudian yang bisa mendukung untuk kekuatan kenaikan adalah terkait dengan kenaikan di atas 1849, yaitu adalah high tadi malam. Berarti Fibonacci retracement 0%, begitu dia ditembus, itu adalah sinyal terjadinya lanjutan rally ataupun lanjutan kenaikan. Nah, dengan demikian skenario yang kita share tadi pagi terkait dengan rencana buy dan kita sudah lakukan adalah di area 1840 1842 dengan target 1847,50 dan maksimum target di 1855,00. Sementara stop loss kita setting di area 1834,00 dan itu pun sekaligus di bawah 61,8%. Nah, sementara sampai saat ini level low masih di 1843,90. Well, kita tinggal lihat saja mana lebih dulu terjadi. Apakah dia bisa pullback sampai 1840 areal kita atau bahkan even better di bawahnya ya di antara 38 ataupun 50% atau dia lebih dulu tembus 0%. Kalau misalkan dia tembus lebih dulu 0%, yang berarti bullish flag dari grafik H4 pun sudah confirm, maka kemungkinan kita akan tinggal melirik apakah dia sanggup untuk mencapai 57 atau tidak. Ya, artinya Anda boleh follow buy begitu dia tembus di atas 1849 dengan peluang kemungkinan kisaran 1857 sebagai target terdekat. Yang berarti pula untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan, maka TP sebaiknya ditempatkan di 1855, 1856. Nah, sementara kalau misalkan dia berhasil tembus 1857, Anda boleh hold posisi buy Anda karena kemungkinan rally akan berlanjut sampai level 1865 atau bahkan 1869. Ya, walaupun kita tidak mengisyaratkan mungkin akan terjadi rally yang sangat tinggi karena kita masih tunggu non-farm payroll esok malam. Sementara di daily-nya sangat meyakinkan terjadinya muncul dengan piercing pattern, yang artinya harusnya memang kita dapatkan penutupan dengan pola candle bullish untuk hari ini. Di sisi lain, pound sterling sudah meluncur dengan sangat deras dan dia turun dan terhenti di area 1.2458.
Dan ini menandakan areal falling wedge atau rising wedge yang kita inginkan. Dan ini berarti menandakan areal rising wedge yang kita tunggu sejak kemarin betul-betul confirm, dan targetnya seharusnya setinggi bagian wedge tersebut. Oke, kalau saya tarik dari bagian wedge yang ini, maka kita akan mendapatkan pola penurunan seharusnya akan mencapai areal ini. Ya, targetnya akan berada di kisaran 1.2360-an atau 1.2350-an. Tapi kalau misalkan dilihat ini sudah turun sekitar 50%-nya atau historical price-nya juga di 1.2470, maka kita tinggal tunggu pullback ataupun dia kenaikan diharapkan terbatas hanya maksimum 1.2530, dan disitulah areal sell kita, lalu kemudian diharapkan langsung terjadi penurunan kembali. Harap dicatat bahwasanya untuk hari ini market Inggris itu sedang libur selama 2 hari, jadi kemungkinan relatif terbatas. Tapi dengan catatan, posisi tersebut bisa saja dipengaruhi oleh kekuatan dolar atau penguatan dolar, sehingga lanjutan penurunan ataupun aksi jual untuk consoling masih tetap bisa terjadi. Dan terakhir dari crude oil, areal yang kemarin kita tandai ternyata memang tertahan di 117-an, dan ini Anda bisa lihat 117.83 lebih tepatnya, dan membuat areal formasi dari lower high. Nah, sementara low-nya juga menciptakan lower low. Nah, kalau kita perhatikan dari daily chart, kemarin kita sudah sempat isyaratkan akan terjadinya penurunan diakibatkan dengan rejection di areal resistennya. Dan bahkan kemarin ditutup dengan candle seperti demikian. Ya, sangat tidak meyakinkan untuk pola bearish, tapi kita anggap saja penurunan, tapi kita tertolong oleh level support ini. Ya, ini adalah extend dari areal triangle-nya sebelumnya. Tapi kalau kita perhatikan dari dua garis ini, maka kita anggap ini adalah areal trend channel-nya, sehingga kalau sampai dia tembus di bawah 111.15, hati-hati, masih ada potensi tergelincir kembali. Ekspektasi saya, penurunan akibat berita dari Arab Saudi memungkinkan untuk mendorong atau menekan turun sampai level 105 atau bahkan lebih rendah. Ya, estimasi saya, areal pertengahan yang memungkinkan untuk menyetop penurunan tersebut ada di kisaran 106-108. Itu pun dengan catatan kalau memang 111-nya berhasil tembus. Bagaimana kalau tidak berhasil tembus? Andai kata dengan kabar bahwa China sudah mulai pulih activity, maka kemungkinan bisa saja itu menopang areal penurunan tidak lebih rendah dari 110, sehingga lalu kemudian ditutup dengan, katakanlah, dengan hammer. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti esok hari dia bisa kembali bangkit atau mengalami kenaikan, sehingga di hari ini saya tetap lakukan sell terlebih dulu untuk crude oilnya, yaitu area yang sangat diinginkan adalah 113.30 dan 113.50 ya, dimana sampai detik ini area high yang tercipta adalah 114.95, jadi sangat bagus. Intinya adalah untuk hari ini lebih prefer untuk melakukan sell, dan kemudian kalau memang ternyata bisa turun di bawah 111.15, boleh tahan sell. Tapi kalau misalkan ternyata rejection di bawah 111.15, maka segera exit dan perhatikan momentum untuk pembalikan arahnya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.